Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 15 Oktober 2024. Seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jual resikonya ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya, dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik gitu ya. Jadi saya harap bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke. Di tanggal 15 Oktober saya punya 4 saham. Ini sebenarnya Dewa adalah rekom yang kemarin ya, tapi dia malah ditariknya menjelang sesi 2. Sebenarnya ada lagi Bumi sama Goto ya, saham-saham gede lagi main nih. Nanti pembahasannya satu per satu ya teman-teman. Sedikit review, kemarin saya nggak bikin konten ya karena ada keperluan ya, orang tua saya sakit. Ya kemarin saya info yang perform, yang saya rekom adalah Dewa, MLPT, Asri dan juga Pani. Ya, Dewa ketika market opening dia nggak main tapi ditarik di sesi menjelang sesi penutupan gitu ya. Jadi memang sahamnya ini memang kalau dilihat secara chart masih menarik gitu ya, masih secara teknikal masih menarik, udah mau tembus-tembus dia punya resist gitu ya. Ya kita perhatiin aja berdasarkan data transaksi pun masih oke banget ya menurut saya. Gitu Dewa gitu, MLPT ya naik 17%, ya memang sahamnya nggak begitu liquid ya. Ada bolong-bolong karena memang ini kalau saya lihat sekilas saya belum analisa terlalu mendalam ya, tapi di sini shareholdersnya memang hanya dimiliki oleh multipolar TBK gitu 86%, dan masyarakatnya itu share-nya itu kecil hanya 13%. Makanya memang ya bid overnya tipis-tipis gitu ya, tapi sahamnya memang lagi ada kepentingan. Nah, kepentingannya apa saya nggak tahu ya. Jadi kemarin saya rekom MLPT, kalau teman-teman yang lihat dan kejar pada saat market opening harusnya cuan dari MLPT gitu. Terus Asri nggak perform, dia langsung turun dia Asri, dan ini bayarnya juga menurut saya kurang begitu oke. Foreign keluar, Asri nggak perform. Pani juga sideways saja, dia maintain harga dulu ya, mungkin di area itu ya 11.900 sampai 12.000 ya, belum lanjut. Padahal saya pikir kemarin mungkin akan lanjut nih ya, mungkin akan lanjut break dia punya resist tuh ya, tapi ternyata tidak gitu ya. Pani masih akan ada agenda, saya rasa banyak dia belum masuk ke ya mungkin LQ45 atau indeks asing juga, kita nggak tahu ya Pak Koaguan ya seperti apa performnya gitu. Langsung aja ke yang pertama, menurut saya saham Wood menarik. Kenapa saham Wood menarik? Ya karena broker KKDR ini saya lihat akumnya cukup kentara gitu ya, cukup kentara, dan ya memang kalau secara teknikal ya yang paling bisa terlihat agak lain dari biasanya adalah dia punya volume ya, dia punya volume yang terbentuk di hari ini cukup lumayan besar, 289.000 ya. Ya kalau dibandingin sama tanggal 11 itu kecil sekali, hanya 8.000. Jadi memang ini lagi ada apa gitu ya, saya juga nggak bisa tahu ya, belum tahu gitu ya. Ini 7 Oktober juga dia ada spike volume mirip-mirip nih ya. Ya intinya itu data transaksi oke, volumenya tiba-tiba besar, dan sahamnya naik 19,6%. Ini menurut saya akan oke. Pola pergerakannya juga market opening ngegas, saya suka nih ya. Dan sahamnya juga sangat liquid ya, 8,6 miliar value transaksinya. Jadi kalau kayak retail plankton kayak saya yang main kecil-kecil gitu ya, sangat terserap sekali dananya gitu ya teman-teman. Nah yang kedua saya juga ada rekom CRSN. Ya betul ya, CRSN, NICL sama Dewa ya. CRSN ini sahamnya sama, dia naik kenceng hari ini, dia ARA ya, sahamnya ARA, dan secara data transaksi broker CP yang jadi mover di saham ini. Broker CP ini punya average di 131 ya, sebenarnya yang kurang nggak begitu jauh ya dari harga closingnya ya. Makanya menarik menurut saya untuk diperhatikan CRSN. Saya belum tahu, belum ketemu sentimennya apa, apakah memang lagi ya iseng-iseng aja goreng-goreng gitu ya, atau memang ada ada di balik ini. Biasanya kalau saham-saham yang itu suka ada sesuatu gitu ya teman-teman, tapi kadang juga saya nggak ketemu, saya hanya melakukan analisa dari data analisa transaksi aja gitu ya. Dan CRSN ini menurut saya salah satu yang menarik, dan pola pergerakannya dia dikerek naiknya di sesi 2. Jadi kalau sesi 1 dia kencang ya mungkin
bisa kasih kita peluang cuan gitu ya, ikutan. Dan ini dikunci arahnya, bidnya lumayan tebal juga ya, 600.000 luar biasa, 200.000 aja 2,6 M ini ya, wah lumayan lah, mantap lah ya. Saya rasa besok dia akan opening akan ada volatilitas yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan gitu ya. Nah yang ketiga ini saham NICL ya. Saham NICL ini adalah saham ya, saham grupnya PAM Group ya, salah satu tokoh yang punya sahamnya banyak nih, salah satunya kalau saya nggak salah NICL, BSBK ya grupnya mereka lah. Kalau teman-teman melakukan analisa juga ya mungkin harusnya paham ya, ini grupnya ya salah satu pemuka agama ya. Ya dia juga baru punya sekuritas Magenta ini. Kalau teman-teman lihat di keterbukaan PI ini kayaknya baru nih, dan mostly ya ini sebenarnya dipakainya nggak terlalu banyak ya di saham-saham yang nggak terlalu ini ya, karena dia hanya main di sini transaksinya di tanggal 14 hanya besar di bener ya BSBK dia main ya. Dia punya gede sekali di BSBK. Nah sisanya kecil-kecil aja nih kan, kecil-kecil aja ya. NICL, BSBK. Ya kita lihat aja nih pola permainannya ya. Tapi dia hari ini naiknya 4%. Ya, ciri khasnya dia sahamnya ini modelnya itu adalah saham-saham yang jumlah lembar saham beredarnya cukup lumayan banyak. Jadi biasanya bid overnya cukup lumayan tebel ya. Tapi kalau kita numpang-numpang dengan size sopan biasanya suka dikasih cuan sih. Asal jangan masuk gede-gedean aja, biasanya suka diturunin gitu ya. Seperti itu NICL menurut saya. Oke kita lihat chartnya. Saya belum lihat. Ya chartnya juga dibikin lumayan cantik gitu ya. Ya jadi seolah-olah dia lagi menggambar, oh ini adalah area konsol ya, pantau aja. Kalau dia break misalnya, dia break. Kalau dia break di area sini besok, wah sahamnya akan menarik gitu ya. Break dia punya console box. Wah data transaksi oke, volume yang tercreate, volume sih belum terlalu gede ya teman-teman, belum terlalu gede. Ya makanya dipantau aja gitu ya. Tapi menurut saya NICL menarik nih, karena ini jelas akumulasi gitu. Nah yang terakhir sebenarnya saya ada beberapa pilihan ya teman-teman. Tapi yang mungkin ya menurut saya itu Dewa ya. Dewa masih oke walaupun dia di sesi 2 tadi ya ditariknya, data transaksinya soalnya menarik. Selain itu juga saya punya saham Bumi. Saham Bumi juga data transaksinya juga oke banget. Ini kayaknya masih satu grup ya, Dewa sama Bumi ya. Satu grupnya Bakri ya kalau saya nggak salah ya. Ada afiliasi mungkin ya. Saya juga nggak mau ngedetail karena ya analisanya butuh waktu gitu ya. Mungkin mereka ya, asumsi saya sih biasanya kalau nggak salah ini satu grup, saya pernah baca ya. Tapi saya nggak mau masuk detail ke situ juga ya. Ya grupnya grup itulah ya. Nah ini alamatnya sama ya mungkin gitu ya, tapi ya polanya memang sama. Naiknya bagus, transaksinya oke, ini menarik dipantau. Dia bid overnya tebal juga ya, tuh bid overnya sampai ratusan ribu ya. Salah satunya juga yang menurut saya menarik ini saham Goto. Saham Goto juga data transaksinya oke. AK masuk 68 miliar, sisanya MG, wah top buyer 2. Nah biasanya kalau saham kayak yang bid overnya tebal gini teman-teman, sedikit masukan atau apa ya, sedikit sharing dari saya. Kalau yang bid overnya tebal kayak gini, ini biasanya trade booknya sangat valid gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh saham Goto dia naik 8% ya, dia naik 8%. Nah kalau kita lihat ini, saya pakai trade book yang ada di Stockbit ya. Trade booknya ini chart HK-HQ-nya ini kan jelas ya teman-teman. Nih mulai dari di range 1031 itu yang HK 9,5 juta lot gitu ya, yang sell 5,1 juta lot, dan terus sampai sesi terakhir total buy and sell-nya masih timpang. Nih kalau di summary, di time by time, di total gitu ya, dia total HK itu 37 juta sedangkan total HQ hanya 12 juta dan sahamnya naik gitu ya. Biasanya di analisa trade book yang seperti ini, biasanya kalau dia volumenya tebel itu analisanya sangat-sangat valid gitu ya. Tapi kalau kecil-kecil kayak MLPT ya agak susah, bisa aja dia makan di ARA gitu kan, terus di ARA dia mulai jualan ya, HQ-nya trade booknya kacau gitu ya. Tapi kalau di saham-saham seperti ini mostly menurut saya valid. Ya, jadi menurut saya untuk besok tanggal 15 itu Wood, CRSN, NICL, Dewa ya. Mungkin Bumi sama Goto juga masih bisa dilihat-lihat ya, menurut saya seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang punya watchlist saham lain yang
mudah-mudahan bisa kasih kita cuan ketika market open, nggak lama ya, 1 jam misalnya langsung dapat cuan instan scalping gitu ya. Boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.